إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, mengkaji ilmu yang memahamkan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya masalah akidah yang harus kita pelajari, kita amalkan, yang sumber daripada akidah tersebut berasal dari Alkitab dan Sunnah. Dan kita masih membahas usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kemarin sudah membahas 21 poin. Kita akan lanjutkan poin berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, yang ke-22, al-imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atil anbiya wal malaikati was salihin wa ghairihim yaumal qiyamah. Iman dengan syafaat Nabi, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat para anbiya, para nabi, dan juga syafaat malaikat dan orang-orang yang saleh dan yang lainnya pada hari kiamat, liman radhiyallahu anhum, bagi orang yang Allah ridhai mereka, wa adzina fi syafa'ati lahum ala tafsil, dan Allah memberikan izin tentang syafaat atas mereka secara terperinci, alladzi waradat bihil adillah, yang datang dengannya dalil-dalil. Ya, syafaat sebagaimana yang kita dengar dan kita ketahui, ya, bagian daripada keimanan kepada syafaat, bagian daripada akidah usul Ahlussunnah wal Jamaah. Syafaat secara bahasa artinya diddul witr, asy-syafa' atau asy-syafa'at, wasilah untuk membantu
memberikan kebaikan kepada orang lain. Jikalau ada orang yang kesulitan, kemudian kita mendatangi atau dia mendatangi orang yang dipandang memiliki kedudukan, kemudian dia memberikan syafaah, bantuan kepada orang tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu min. Ya, siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia memiliki pahala. Ya, secara umum, ya, bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan itu secara bahasa artinya syafaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dalam istilah para ulama, ya, atau dalam sebuah riwayat disebutkan isfa'u tu'jaru, berikanlah oleh kalian syafaat, kalian akan diberikan pahala. Ya, misalkan ada orang yang kesulitan untuk masuk kepada sebuah lembaga, kemudian dia mengenal seorang yang dipandang akan mampu membantu. Ya. Kemudian seorang ini memberikan tazkiyah atau memo bahwa anak ini saya kenal, anak ini bagus, akhlaknya bagus, punya hafalan sekian, tolong ditimbang, dipertimbangkan. Ya, kemudian karena melihat orang yang merekomendasikannya, akhirnya dia diterima. Ini syafaat secara bahasa, ya, memberikan bantuan, memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, kepada orang yang membutuhkan. Nah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibagi oleh para ulama kepada dua bagian, syafaatul amah dan syafaatul khasah. Syafaatul uzma, ya, syafaatul amah atau syafaatul khasah. Syafaatul uzma yaitu yang diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Syafaatul uzma atau syafaatul amah, umum kepada seluruh manusia ketika terjadi di alam mahsyar yang manusia mendatangi para anbiya, termasuk mendatangi Adam alaihissalam, mendatangi Nuh alaihissalam, mendatangi Ibrahim alaihissalam, ya Musa alaihissalam. Semuanya mengatakan kami tidak berhak untuk memberikan syafaat. Kami dahulu pernah bersalah. Ya, Adam alaihissalam bersalah, kata, ya, melanggar perintah Allah di surga. Ya, kemudian Nabi Musa juga angkat tangan, karena saya telah memukul orang, telah membunuh. Nabi Ibrahim juga beliau angkat tangan karena pernah berbicara, kalau bahasa para ulama, tauriyah, ya, tapi beliau mengatakan itu bohong gitu. Saya pernah berdusta. Ya, di antaranya ketika beliau menghancurkan faja'alahum juzadan illa kabiran lahum, itu dihancurkan patung-patung semuanya. Kemudian ditanya, man fa'ala bi'alihatina, man fa'ala hadha bi'alihatina ya Ibrahim, siapa yang melakukan, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Bal kabiruhum, bal fa'alahum kabiruhum hadha. Jadi yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian itu ini gitu. Ya, ini. Kemudian ketika ditanya oleh Namrud, ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah, ya, ketika Namrud diinterogasi oleh Namrud menginterogasi Nabi Ibrahim dan bersamanya istrinya, ya, dan kalau dikatakan ini adalah istri saya, maka akan digosob, akan diambil paksa oleh Namrud. Ya, kalau dikatakan ukhti, saudaraku, maka selamat. Maka ketika ditanya man hadhihi ukhti,
ini adalah saudaraku. Maksud Nabi Ibrahim adalah saudara fillah, fiddin. Karena wanita itu yang satu-satunya dalam agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Itu diantaranya. Ya, maka Nabi Ibrahim tidak berani melakukan untuk meminta syafaat kepada Allah. Suruh datang kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah yang pernah Allah ajak bicara. Nabi Musa pun sama tadi. Ya, aina idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sujud meminta kepada Allah agar cepat dilaksanakan qada. Maka Nabi dikatakan irfa ra'sak, is'al tu'ta, syaffa tusyaffa. Ya, ketika sujud Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar diberikan syafaat untuk manusia, ya, maka Allah mengatakan angkat kepalamu, mintalah kepada Allah akan diberi, mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Maka disitulah ya keutamaan Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah keutamaan yang mahmudan. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Ketika para anbiya atau para nabi tidak mampu memberikan syafaat yang itu tidak bisa dilakukan oleh para nabi, kemudian Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad dengan memberikan syafaat yang umum kepada seluruh manusia. Umat-umat terdahulu pun mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Adapun syafaat khasah, ya, ada syafaat khas, ya, syafaat yang khusus. Ya, ini syafaat yang diberikan kepada orang-orang tertentu seperti Abu Talib, yang sebenarnya beliau adalah seorang yang bukan muslim, tetapi khusus mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak keluar dari neraka, tetapi di neraka cuma mendapatkan azab yang super ringan. Ya, yang super ringan itu yang diletakkan kakinya di neraka, mendidih di maguh otaknya, poloknya. Itu azab neraka yang paling ringan, dan itu diantaranya diberikan kepada Abu Talib yang menjadi khususon, ya. Dan syafaat yang lain, ya, diantaranya dalam setiap kaum muslimin yang memiliki iman kepada Allah walaupun sekecil biji gandum, maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi keluar dari neraka. Walaupun mereka sudah menjadi arang, ya, sudah menjadi arang, maka mereka akan mendapatkan syafaat Nabi keluar dari neraka. Wa kaunuhu fahiman, menjadi arang, ya, sudah menjadi arang, dan mereka keluar dari neraka. Ya, dan ini wajib kita imani. Dan secara luas pembahasan ini di dalam kitab tauhid, ya, seperti Fathul Majid dan yang lainnya. Wa syafa'atul anbiya, dan syafaat para nabi, syafaat para nabi, wal malaikah, dan para malaikat, dan as-salihin, ya, as-salihin, dan orang-orang yang lain dan yang lainnya. Disebutkan bahwa orang-orang yang saleh akan saling memberikan syafaat kepada yang lain. Maka kita diusahakan memperbanyak orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh, ya. Karena mereka itu akan memberikan syafaat untuk kita. Jadi dia akan melihat si fulan, naudzubillah, dia bersama kami di dalam satu majlis, dia bersama kami di dalam satu pengajian, kok dia ada di dalam neraka? Ya, kata orang yang soleh ini, ya Allah keluarkan dia, ya Allah keluarkan dia. Ya, maka Allah akan mengeluarkan orang tersebut karena syafaat dari temannya yang soleh. Maka perbanyaklah ikhwan, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang soleh,
karena mereka akan menjadi pemberi syafaat. Ya, pemberi syafaat. Wa ghairihim dan selain mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya, seperti yang kita dengar ya, seperti saum menjadi syafaat. Kemudian apa? Asyuhada, orang yang meninggal dunia di medan jihad, dia akan memberikan syafaat kepada keluarganya. 70 orang 70 orang dari keluarganya akan mendapatkan syafaat dari orang ini. Masya Allah ya. Ini syahid di medan jihad, bukan di jalan Merdeka ataupun di jalan Tamrin, tapi di jalan Allah. Makul. Jadi jihadnya bukan di jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat misalkan, tapi di medan jihad fisabilillah. Dan juga bukan jihad di jalan Tamrin ataupun di bundaran HI, tapi jihad fisabilillah. Mereka ini akan mendapatkan syafaat, yang akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Masya Allah ya. Kemudian Al-Quran yang kita baca ya akan memberikan syafaat. Al-Quran was-siyamu ya'tiyani yaumal qiyamah, atau Al-Quran was-siyam yashfa'ani yaumal qiyamah li sahibihima yaumal qiyamah. Al-Quran dan saum akan menjadi syafaat untuk pemiliknya. Dan ini hadis-hadis yang sahih tentang ya syafaat, atau Al-Quran memberikan syafaat, saum memberikan syafaat, dan lain-lainnya. Syarat mendapatkan syafaat dan memberikan syafaat itu ada ya di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ya, ayat kursi gimana bacanya? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih, izin Allah ya. Kemudian dalam surah An-Najm, dalam surat yang lain, illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaulan. Jadi izin dan ridha Allah ya, izin untuk kepada orang yang idnun lil lisyafi, izin kepada orang yang memberikan syafaat, waridan lil masyfu, dan orang yang diberikan syafaatnya itu Allah ridhoi. Maka orang-orang yang tidak Allah ridhoi, tidak memberikan syafaat, tidak juga mendapatkan syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidaklah manfaat syafaat mereka sama sekali. Mereka adalah orang yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah izinkan ya. Maka ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana mereka berharap haula'i syufa'una indallah, mereka adalah syafaat, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka patung-patung yang mereka sembah ya, Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah, mereka ingin jadikan sebagai syafaat, pemberi pertolongan di hari kiamat. Maka ini tidak ada manfaat ya, karena tidak ada izin, tidak ada ridho kepada orang tersebut, karena syirik ya. Maka untuk mendapatkan ridho Allah dan izin di dalam syafaat, berarti harus kita beramal soleh, tidak berbuat syirik ya, dan lain-lain ya. Maka idnun lisyafi, izin kepada orang yang akan memberikan syafaat, waridhan lil masyfu, dan ridho kepada orang yang akan menerima syafaat. Itu yang harus kita penuhi. Kalau kita ingin dapat syafaat Nabi, berarti kita harus menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita kemudahan untuk memberikan syafaat. Di antaranya adalah dengan kita membaca doa setelah kita mendengar azan. Apa kata Nabi? Man sami'an nida. Siapa yang mendengar azan, thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan setelah dia mengikuti azan orang yang azan itu, ya, kemudian dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wal fadilah, ya, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dalam riwayat innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafaati. Halat lahu syafaati, halal untuknya syafaatku. Ini diantara sebab kita akan mendapatkan syafaat, berdoa dengan doa yang masyru' tadi. Kemudian juga orang yang mendawamkan doa raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulan, dan amal-amal yang lain. Intinya amal-amal saleh yang kita lakukan insyaallah akan menjadikan mendapatkan syafaat. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi SAW, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi. Nah, adapun syafaat-syafaat ya dari Tuhan-Tuhan yang disembah, patung-patung yang mereka sembah, maka ini adalah syafaat yang manfiyah. Dia ada syafaat muthbatah, syafaat yang ditetapkan, yang didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Ada syafaat yang manfiyah, syafaat yang tidak diterima. Nah, maka orang-orang yang menolak adanya syafaat, mereka berdalil dengan keumuman ayat. Ya, secara umum, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak manfaat syafaat orang. Jadi tidak ada syafaat di akhirat. Ya, mereka tidak membaca seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan syafaat. Ya. Taib yang ketiga, ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati haq. Wa man ankaraha aw awwalaha fahuwa zaigun dhalun. Melihat orang-orang mukmin melihat kepada Rabb mereka di hari kiamat itu sebuah kebenaran. Wa man ankaraha, siapa yang mengingkarinya atau dia mentakwilnya, maka dia adalah melenceng dari kebenaran, dhal, sesat. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa orang mukmin akan melihat Rabbnya di hari kiamat, di surganya. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang beriman, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik itu husna. Husna di antaranya adalah surga. Wa ziyadah, dan ziyadah ini adalah ru'yatu ila rabbi, melihat kepada Rabbnya. Ya, kemudian juga dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada hari itu bercemerlang, berseri-seri kepada Allah mereka melihat. Ya, kemudian juga dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka pada hari itu dari melihat Allah terhalang. Kata Imam Asy-Syafi'i, mafhum mukhalafahnya,
pemahaman terbalik daripada ayat ini, orang-orang kafir terhalangi dari Allah melihat Allah. Kalau orang-orang mukmin berarti melihat Allah. Nah, maka tidak boleh kita mengingkarinya karena tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga tidak boleh mentakwilkannya. Seperti apa mentakwilkannya? Seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah ketika mereka membaca ayat wujuhu yauma idzin nadhirah, hari-hari yang dimana muka cemerlang, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka nadhirah. Nadhirah di sini mereka takwilkan menjadi menunggu. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya muka-muka itu menunggu. Jadi menunggu kedatangan Allah atau menunggu rahmat dan lain-lainnya. Ini takwil-takwil yang batil. Dan orang-orang seperti ini maka zaig dol. Zaigun dol, sesat. Ya, sesat. Dan Allah dan Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara la yudammun. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Kama tarawnal qamara la yudammun, tidak saling berdesak-desakan. Itu kata Rasulullah. Ya, melihat di surga tidak saling berdesak-desakan. Seperti kita melihat bulan purnama di dunia, tidak ada ceritanya orang meninggal dunia atau terinjak atau jatuh karena terdesak-desak melihat bulan purnama. Gratis. Mulia sambil duduk, sambil berperang juga bisa di luar kan. Melihat bulan purnama. Enggak pernah ada orang, mana saya dulu, enggak ada. Nah, dan itu ya kata Rasulullah, untuk mendapatkan nikmat ini, melihat Rabb itu ya, di antaranya adalah menjaga salat subuh berjamaah. Di antaranya menjaga salat subuh berjamaah. Nah, fama minkum, apa namanya salam? Atau kama qala alla taglibu fala taglibu. Ya, kalau kalian tidak kalah untuk masuk sholat berjamaah subuh, atau kalian menang atau kalian kalah karena ngantuk, maka jangan kalah oleh ngantuk. Berjuang untuk menghadiri sholat subuh berjamaah walaupun berat ngantuk. Ya. Jadi kalau memang tidak, ya supaya tidak kalah oleh ngantuk. Kalau bisa kalian jangan kalah oleh ngantuk, karena sholat subuh berjamaah itu akan memudahkan kalian melihat Rabb kalian. Nah, ini diantaranya. Dan ini adalah nikmat terbesar. Sebagaimana terhalangnya dari wajah Allah, dari melihat Allah itu merupakan azab terbesar. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil mahjubun, di sini menunjukkan bahwa azab yang paling pedih adalah terhalangnya dari melihat Allah, dan nikmat yang paling agung adalah diperbolehkannya seorang melihat wajah Allah. Ya. Dan ketika orang-orang yang ada di surga sudah menikmati kenikmatan surga, maka Allah berkata kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah kalian ingin mendapatkan nikmat yang lain? Ya. Kemudian kata ahli surga, nikmat apa lagi ya Rabb? Nikmat apa lagi ya Rabb yang kami belum nikmati di sini? Semuanya sudah kami nikmatin. Ya. Maka fakashafal hijab Allah buka dan Allah menampakkan kepada orang-orang di surga. Maka seluruh kenikmatan surga hilang. Artinya tidak ada apa-apanya. Ya. Antum pernah enggak dengar atau ngerasain ya ketika ada orang sakit ditengok oleh orang yang dia
banggakan, dia cintai, dia sayangi. Ketika dia menengoknya langsung sembuh. Pernah dengar enggak? Entah pernah ngerasakan enggak? Antum lagi sakit atau ibu antum sakit, padahal ngeluh sakit, ketika dikabarkan, "Bu, saya udah depan pintu." Ya, pas dilihat mukanya, Masya Allah, seakan-akan enggak sakit lagi. Kenapa? Orang yang dicintainya datang. Ya. Ya ini Zat yang menciptakan kita, yang semua mematikan, menghidupkan, memberikan rizki kepada kita, yang mengurusi kita segalanya, menampakkan di tempat yang mulia. Kenikmatan-kenikmatan yang sudah dapatkan seakan-akan tidak ada apa-apanya, hilang. Nikmat melihat wajah Allah, ya itulah nikmat yang paling agung. Maka kita berusaha bersama-sama, ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah itu apa? Ibtigha'a wajhil lah, mencari wajah Allah. Itulah mencari wajah Allah yang kita maksud. Mencari wajah Allah. Berarti kalau mencari wajah Allah itu kita udah masuk surga. Ya, mencari wajah Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Nah. Kemudian yang keempat, 24, karamatul awliya. Haqqun wa laysa kullu amrin khariqin lil 'adah karamah, bal qad yakunu istidrajan wa qad yakunu min ta'thiri syayatin wad dhabit fi dzalik muwafaqatul kitab was sunnah aw adamuha. Karamat awliya. Karamah. Kalian pernah dengar karamah kan? Ya. Karamatul awliya. Keramat wali-wali Allah itu hak. Ya. Keramat itu apa? Amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang luar biasa, yang di luar kebiasaan manusia, yang tidak pernah dipelajari, ya, tidak pernah dipelajari sebelumnya, tidak pernah. Dan itu pemberian dari Allah langsung. Itu tiba-tiba. Misalkan ada orang yang ngasih minuman, ya, karena kita imannya kuat kepada Allah, Allah tolong kita, yang diisi di situ misalnya racun. Firasatnya kita sudah, kemudian ketika kita bismillah pecah. Wah, misalkan pecah gelasnya. Nah, ini karamah. Ya. Dan karamah yang sangat nampak adalah karamahnya Maryam binti Imran. Apa kata Zakaria alaihissalam? Falamma dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah. Ketika dibuka mihrab, ada rizki yang tidak ada di kota itu. Kemudian nanya, ini dari mana? Allah. Ya kalau misalkan ada, kita sekarang musimnya musim mangga, gampang kan? Dari mana mangga? Ada di depan itu banyak tuh, ada di rumah ustadz, ada di rumah ini ada. Gampang kan? Nggak aneh gitu. Kalau ada santri numpuk misalkan di lemarinya mangga misalkan, nggak aneh. Ima mungkin dari Pasarau, ima dari itu, ima dari Shopee. Kan gampang kan? Tapi kalau ini gak ada musim dan gak pernah ada pohon, tiba-tiba ada, ya, ini kan sangat menakjubkan gitu. Maka Zakaria alaihissalam bertanya, anna laki hadha, dari mana? Allah, karamah. Kemudian juga ada sahabat yang Khubayb kalau tidak salah ya, yang diikat, ya, yang diikat itu, yang akan dipancung, akan dihukum mati, diikat. Ya, kemudian ada seorang musyrik yang saat itu menyaksikan bagaimana eksekusi yang akan dilakukan kepada seorang sahabat ini. Dia setelah Islam mengatakan, dulu aku melihat, ya, sahabat, saya lupa namanya, Khubayb atau siapa, ya, ketika dia diikat di tiang gantungan, saya melihat
dia memakan anggur. Dan anggur saat itu tidak lagi panen di kota Mekah. Nah, ini karomah. Di dalam kondisi diikat bisa makan, dan anggur yang makanan yang tidak ada saat itu. Ya, itu karomah. Dan banyak lagi ya karomah-karomah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallam, ya, ataupun sahabat-sahabat Nabi sallam di dalam perang, ya, di dalam peperangan yang ketika itu ya, di Sungai Dajlah misalkan, musuh di sana, sementara kuda ini harus nyebrang sungai yang dalam, ya, dengan karomah yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali Allah di situ, para sahabat, maka kuda itu masuk ke sungai seakan-akan sedang berada di daratan, cepat larinya sampai ke tepian sungai. Dan itu disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah Jamaah bab karamatul aulia khusus, ya, bab karamatul aulia. Nah, dan dulu kita membuat risalah tulisan mungkin setebal berapa halaman, 50 halaman atau di bawah 100, judulnya Karamatul Aulia ala Dau'il Kitabi was Sunnah. Itu kita tulis, dan di antara contoh-contohnya adalah keramat ini. Keramat Umar, yang untuk karamahnya Umar bin Khattab, karamatnya para ulama, dan banyak, ya. Karamatul aulia, wali Allah itu siapa wali Allah? Kullu man amana billahi wattaqa. Setiap yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu wali Allah. Hanya saja wali Allah itu bertingkat-tingkat. Thumma awrasna al-kitab alladhina astafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dalam surah apa ini? Surah Fatir. Jadi kata Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan, ya, perbedaan telak antara wali Allah dengan wali syaitan, di antaranya bahwa wali Allah itu ada yang tingkatannya zalimul li nafsihi, masih banyak maksiat kepada Allah, tapi dia mukmin. Ada yang pertengahan. Ada yang sabiqul bil khairat. Semuanya mereka adalah wali Allah dan mendapatkan karamat sebagaimana levelnya. Sebagaimana levelnya. Dan itu tidak bisa dipelajari. Ya. Tidak bisa dipelajari. Ya, misalkan ada dinding 3 meter, itu kita di push up belum dipelajari untuk meringankan badan. Ya. Belum kan? Pernapasan untuk meringankan badan kan belum. Tapi ini dikejar maling atau dikejar musuh agama, ya, bukan musuh agama. Enggak ada celah dan enggak ada jalan untuk keluar dari kepungan itu, tiba-tiba kita bisa loncat 3 meter itu. Kemarin saya lihat di sini enggak pernah latihan loncat harimau aja kadang nyeruduk ke bawah perut teman kan. Turgulnya itu. Ini 3 meter langsung loncat langsung. Ini karomah, ini nggak pernah latihan, ya. Atau mungkin ketika kita dikejar orang zalim, kemudian ada bekas kulit pisang, nyerodot akhirnya dia kan. Ketika mau ngejar kita, dia kena kulit pisang, jatuh, kita bisa lari selamat. Itu karomah juga, ya, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Cuma itu levelnya level misalkan level bawah dan lainnya, ya. Dan masya Allah, ini karomah wajib kita imani. Walaupun terkadang masih banyak orang yang masih banyak orang yang bingung membedakan mana karomah, mana sihir, ya. Maka di sini disebutkan
Walaysa kullu amrin khariq lil 'adah, dan tidak semua perkara yang hebat yang di luar kebiasaan manusia itu karomah. Bal qad yakun istidrajan, bahkan terkadang ini istidraj, sesuatu yang Allah berikan kepadanya tapi istidraj. Apa istidraj itu? Allah biarkan dia memiliki kekuatan itu dari setan ataupun dari apa? Allah uji dia. Ya dulu mungkin tahun berapa itu ada namanya Alibaba, bukan Alibaba, yang di India itu, ya yang hebat, yang kalau dia minta hujan tebu, minta hujan apa terigu, turun terigu misal. Dajjal itu kan katanya, ya ini Dajjal udah turun di India. Nah itu istidraj ataupun sihir, ya. Wa qad yakunu min ta'thiri syayatin, atau bahkan mungkin terkadang perkara yang hebat itu ada pengaruh setan, dan ini banyak. Golok gini-gini enggak kena tuh. Ya. Ini gelas airnya udah habis, airnya gelasnya dimakan. Gelas dimakan. Nah, itu dari mana? Hebat amat tuh. Ya. Golok ditusuk ke perut. Goloknya milai, tahu milai? Apa milai itu? Lip ngelewat. Diginiin, nggak ada apa-apa. Ya, ditusuk sini, malah ini pisaunya, ya, kayak lilin. Masya Allah, itu orang-orang hebat ya, ya kan, hebat kan? Nah, tapi itu dari mana? Apakah itu betul-betul karomah atau memang itu ada ta'thir syayatin, pengaruh dari syaitan? Terbang, ya, mau kemana tinggal terbang, jalan-jalan, ya, patroli santri lah, kayak, enak banget ya, nggak usah ditemenin, nggak usah, mau jatuh juga nggak apa-apa, masih, ya. Hebat itu. Nah, ini jangan kita hukumi langsung karomah. Lihat dulu. Wadhabit fi dzalik. Apa kaidahnya untuk kita memastikan itu adalah karomah? Muwafaqatul kitab wa sunnah. Dia kehidupannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah tidak? Akidahnya. Kalau dia tidak, berarti dibuktikan itu dipastikan bukan karomah, tapi sihir. Ya, tapi kalau dia orangnya masya Allah jauh dari kesyirikan, tapi dia punya sesuatu yang sangat luar biasa, maka ini adalah karomah. Maka wali Allah yang paling banyak dinukil karomahnya dan disaksikan oleh ulama sezamannya adalah Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilan, bukan Jailan ya. Jilan. Itu adalah wali Allah yang paling banyak karomahnya di antara wali-wali Allah yang lain. Akan tetapi banyak orang yang menisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani perkara-perkara yang tidak pernah beliau dapatkan. Ya. Seperti apa? Naik ke atas langit gitu, menjadi pijakan Nabi ketika mau menuju Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani menyediakan buat kaki Rasul untuk naik Isra Mi'raj. Kapan lahirnya Syekh Abdul Qadir? Ya sudah bisa menginjak dijadikan pijakan oleh Rasulullah. Ini khurafat jelas. Atau malaikat malakul maut yang akan mencabut nyawanya beliau tusuk, beliau tonjok gitu. Nah, ini pun perkara-perkara yang khurafat. Ya, banyak ya khurafat yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, banyak yang bisa sholat di atas air.
di laut, cuma bawa sejadah, Allahu Akbar. Masya Allah, nikmat salat di atas laut, tenang ya. Bukan orang yang ke Lampung, salatnya di atas laut iya, tapi dia apa? Di atas kapal ya. Kalau ini mah ngegelar aja pakai tikar gitu, terlut, salat, ombaknya biasa aja, khusyuk. Itu dari dulu, dari sejak dahulu para ulama ya memperingatkan ini dari sejak zaman ya, atau mungkin Imam Syafi'i sudah mengingatkan, mewanti-wanti, jangan tertipu dengan orang-orang yang bisa terbang di atas langit atau di udara. Jangan tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air. Jangan sampai kalian sandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Cocok gak perbuatannya dengan Al-Quran atau tidak? Ya, jadi jangan langsung ini karomah ya. Ini harus kita lihat dulu orangnya kira-kira. Ya misalkan orangnya jarang sholat, kok bisa hebat banget nih, jangan dikaromahin, jangan dijadikan karomah. Nah, baik. Terakhir untuk saat ini, yang kedua 5, la yajuju sarfu syai'in min anwa'il ibadat li ghairillahi azza wa jal. Tidak boleh memalingkan sesuatu pun dari macam-macam ibadah kepada selain Allah azza wa jal. Fahuwa wahdahul mustahiqul ibadah, dan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Fala syarika lahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, wa asma'i wa sifatihi, dan juga dalam asma dan sifatnya. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah, siapa yang memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah, kad du'a, seperti berdoa, wal istighatha, wal isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, wan nadar ya, nadar ya, kalau saya lulus PNS, saya mau nyembelih kambing di makam fulan karena dia seorang yang soleh ya, ini tidak boleh. Saya nadar untuk ya, untuk Syekh fulan. Wadzabah, dan menyembelih apa saja harus membaca nama Allah, tidak boleh untuk yang lain. Dan ini dijelaskan dalam hadis dzubab, hadis lalat, yang seorang masuk neraka fi dzubab, masuk surga fi dzubab. Seorang masuk neraka karena lalat, masuk surga karena lalat. Kenapa yang masuk surga karena lalat, yang masuk neraka karena lalat? Karena dia mau lewat sebuah kampung, tidak boleh melewatinya kecuali dia sudah menyembelih berkurban. Kemudian orang ini mengatakan, aku tidak punya uang untuk membeli seekor hewan untuk kurban. Kata satpamnya, ya, taqarrab walau bidzubabah. Berkorbanlah kamu kepada dedemit dedemit kampung ini, atau penjaga kampung ini, walaupun dengan seekor lalat. Maka dia mencari lalat, kemudian disembelih, disebutkan dengan nama fulan. Pada khalanar, masuk neraka. Yang masuk surga, dia disuruh seperti temannya, tapi dia mengatakan, wallahi saya tidak pernah menyembelih sesuatu pun bukan karena Allah, walaupun lalat. Maka dia dipenggal kepalanya, masuk surga. Maka hati-hati ya. Maka kegiatan 1 Oktober ya, memberikan kepala kerbau ke laut, ini perkara yang sangat berbahaya terhadap akidah. Wa tawakkal, dan tawakal, wal khauf, dan rasa takut, war roja, dan roja, wa nahwiha li ghairillah faqad asyrak, dan yang lainnya kalau diselewengkan untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik ya, roja. Jadi dia mengharap sesuatu dari, misalkan mengharap keberuntungan dari gunung, mengharap keberuntungan dari air mancur, air terjun.
Ya dulu saya pernah naik gunung, tapi gunungnya Gunung Pulau Sari. Di mana Pulau Sari itu? Pandeglang ya. Dulu pondok Ibadur Rahman tuh tinggal berapa kilo, 5 kilo gitu. Kita naik ke gunung. Itu naik, datang ke puncak, kita turun berseberangan berarahan lawan. Ketemulah air mancur, air terjun. Di situ banyak orang yang menyembelih hewan, diantaranya ayam, dan mereka berdoa. Ya, mengangkat tangan setelah menyembelih hewan, menghadap ke air terjun. Waduh, ini ada apa ini? Ya, jauh-jauh dari mana datang ke situ menyembelih hewan dan berdoa. Buat apa di situ? Ada apa? Ya, ini perkara yang harus kita jauhi. Dia roja, mengharapkan keberuntungan dengan bukit tersebut. Ada orang yang mengharapkan keberuntungan datang ke Gunung Karang misalkan. Di situ ada sumur 7. Orang-orang dari jauh pada jarah ke Gunung Karang mendapatkan supaya mendapatkan kekayaan. Dari mana-mana numpuk di situ. Orang Banten juga sama di sana gitu. Nyari pasugihan. Kemana? Ke daerah mana? Ke daerah mana? Jadi barter. Ya. Dan ini sesuatu yang harus kita jauhi. Kalau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya kita mengikhlaskan, meluruskan, ya, memurnikan akidah kita ataupun tauhid kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.